Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan sangat senang ketika Bapak Ibu Saudara mendorong jiwa Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia mengikuti Menara Doa Online kita ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara melalui firman-Nya. Kita akan siapkan hati kita akan masuk di dalam pujian-Nya. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus, datang tersungkur di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami masuk di dalam pelataran-Mu ya Bapa dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Allah kami, Engkau baik, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sampai saat ini kami Engkau pelihara ya Bapa, Engkau baik ya Bapa. Kami ingin lebih lagi ya Tuhan, kami ingin lebih lagi masuk di dalam kehendak-Mu, mengikuti setiap firman-Mu ya Bapa. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu dan taat setia kepada Engkau. Terima kasih Allah kami siapkan hati kami. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami ya Bapa, di dalam pujian Engkau bertahta di setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan bersama. Dengan segenap hati kita nyanyikan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. Your care pervading my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. Your cares are fading my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands.
see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari lebih dalam lagi dari awal sama-sama kita nyanyi. Katakan, Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. I'm in your power. Oh, I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. You have faith in my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk Roh Kudus penuhi setiap kami ya Bapa. Kami berserah penuh untuk Engkau bentuk ya Tuhan kami. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan kami. Lebih lagi kami ingin bersekutu dengan Engkau. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and dengan lembut. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Father. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Jesus. I worship you in spirit and in truth. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang berada di kantor, yang berada di kendaraan, yang berada di mana saja, mari kita mulai naikkan syukur kita buat setiap perlindungannya, buat setiap kasih, buat setiap
mengasihi setiap kita. Dia ingin kita bersama-sama Dia untuk selama-lamanya. Oh, kami tahu Engkau baik, kebaikan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Sudah kami kecap dan kami lihat betapa baiknya Engkau. Kami tinggikan, kami masukkan dengan hati yang bersyukur. Kami naikkan pujian kami, sebab Engkau Allah yang penuh kasih, yang merancangkan segala yang baik bagi kami. Kami mau selalu naikkan sembah sujud kami buat kebaikan-Mu Bapa, buat kebaikan-Mu Yesus. Biar nama-Lama Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Kami agungkan, kami tinggikan, kami besarkan Tuhan dan Raja kami yang layak terima hormat, terima puji. Kami sujud menyembah Engkau, Yalah kami yang hidup. Engkau menuntun setiap langkah kami, Engkau tak pernah jauh dari kami. Bahkan kami rasakan Engkau dekat, Engkau teramat dekat di hidup kami Yesus. Engkau perhatikan kami di saat kami tidur, di saat kami terbangun, sampai kami kembali terbaring. Engkau tetap setia memperhatikan kami. Kami muliakan, terima kasih Bapa. Kami naikkan sujud kami, sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi Tuhan kami, Tuhan dan Raja kami. Namanya Yesus, Yesus Raja selama-lamanya. Oh, irana malama ya sando, irene irana malama ye shaka. Haleluya, sherena malama ya sandara lava ye tara lava ye ka, urana malama ye na ura lava ye na shara na lava 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 urana malama ya na malama lava 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 urana malama lava 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 irana. Haleluya. Sebab Engkau Bapa yang layak terima pujian hormat dari setiap kami ya Bapa. Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia, umat Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian.
Ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari sama-sama lebih awal. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Mari semuanya kita sembah Dia, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Lebih dalam lagi, dari awal sama-sama kita nyanyi, katakan Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sama-sama katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari semuanya, mari kita sembah Dia, sebab Dia layak. Oh Tuhan, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Oh Yesus, ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Oh sebab Kau layak terima, oh Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita sembah Dia yang layak, Raja di atas segala raja. Oh terima pujian Yesus.
tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari buka suaranya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat tengah-tengah kami. Yesus, Yesus. Oh, yang beri kami hati yang bisa menyembah-Mu, Yesus. Terus saudara masuk hadirat-Nya, sembah Dia. Sembah Tuhan. Ubah hatiku ya Tuhan, kami beri yang terbaik dari hidup. Tuhan, beri turunkan roh yang murah hati. Beri Tuhan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Oh ya lama. Biarlah kebaikan-Mu ya Tuhan mengubahkan hati kami. Beriku hati, ya Yesus, berikan hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi
kasih Tuhan. Hadirat-Mu mengubah kami. Biarlah terus setiap hari Engkau garap hati kami Tuhan. Agar ya Tuhan hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan dari hati ini terpancar kasih-Mu. Ya Tuhan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Tuhan Kau garap setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati Tuhan. Murah hati ya Bapa. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus Kau garap hati kami. Biarlah ya Tuhan hati kami jadi hati yang mulia ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Ubah kami semua. Bicara buat kami. Karena satu kerinduan, keinginan kami. Kami bisa punya kedekatan, keintiman. Dan juga kepekaan Tuhan akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan semuanya mengerti. Ya Tuhan akan rancangan-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan bawa kami terus dewasa. Bertumbuh dewasa ya Tuhan. Melalui menara doa ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tepuk yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun keintiman dan kepekaan dengan berpuasa. Jadi selama beberapa hari belakangan ini saudaraku, kita sudah membahas tentang ya kan the secret place sebenarnya ya. Bagaimana membangun keintiman, bagaimana membangun kepekaan. Kalau itu secret place, tempat ya saudara itu sebenarnya tempat tersembunyi, tempat rahasia, itu adalah hadirat Tuhan. Nah, kita membahasnya dari sisi Yesus memberikan yang namanya perintah kepada kita, ya kan? Bahwa kita harus melakukan 3 hal, ya kan? Secara tersembunyi, secara rahasia. Yang Tuhan bilang, yang pertama adalah memberi secara tersembunyi. Ya, yang kedua berdoa secara tersembunyi, rahasia. Yang ketiga hari ini kita akan bahas, yaitu berpuasa secara rahasia. Jadi saudara, secara tersembunyi. Ya memang kita tahu ya saudara, Yesus menyuruh kita untuk memberi, berdoa, berpuasa secara sembunyi-sembunyi. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang. Tetapi iblis saudaraku ya, iblis ingin orang-orang percaya hidupnya ya kan dalam dosa yang tersembunyi. Bukannya memberi, berdoa, berpuasa secara tersembunyi. Nah, kenapa kok penting kita mau membangun kepekaan, saudaraku? Karena kita tahu, ya kan, ini penting dalam hidup kita. Kenapa penting? Karena supaya kita bisa mengenali, ya kan saudara, suara-suara. Mana yang namanya suara dunia, suara orang-orang. Ya, mana yang namanya suara diri kita. Ya kan, mana yang namanya suara iblis. Karena ada 4 suara yang kita bisa dengarkan, saudaraku. Yang terakhir, yang keempat adalah suara siapa? Suara Tuhan. Suara firman Tuhan. Nah, ketiga suara pertama, saudaraku, ya kan? Itu bisa membuat kita, ya kan, kalau kita dengerin terus, saudaraku, bisa membuat kita stres. Tetapi suara Tuhan memberikan kita ketenangan, tuntunan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, saudaraku, ya, hari ini kita akan bahas, ya kan, bagaimana kita membangun keintiman dan kepekaan, ya kan, dengan berpuasa. Nah, ini yang Tuhan ajar kepada kita hari ini, berpuasa. Berpuasanya dengan cara apa? Sembunyi-sembunyi. Bukan untuk dilihat orang. Mari kita baca Alkitab kita. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Kita baca 1, 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Upahnya apa? Wah, dia puasa. Wah, dia taat ya menjalankan agamanya. Cuman itu upahnya. Tapi kita ingin dapatkan upah yang lebih. Katakan amin saudara. Ya, di sini makanya bagaimana cara mendapatkan upah dari Tuhan, ya kan? Yang lebih daripada yang diberikan manusia. Ayat 17 di sini dinasehatkan. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi
apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, tampil seger terus, ya, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan amin. Nah, jadi saudaraku, kita sudah bahas 2 dan hari ini bahas yang ketiga, yaitu berpuasa. Saya ingin ulangi lagi kepada saudara semua, ya kan, apa balasan yang akan diberikan oleh Bapa Sorgawi kita ketika kita melakukan ketiga kewajiban yang diberitakan Tuhan, diperintahkan Tuhan secara sembunyi-sembunyi. Saudaraku, jangan tiap hari kita bicara aku sudah beri ini, beri itu. Jangan tiap hari kita bilang aku sudah berdoa sekian lama, ya kan, atau puasa dan lain sebagainya. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, semata-mata untuk Tuhan dan ingin dapatkan upah dari Tuhan, maka 3 juga kita akan dapat upah. Pertama apa saudara? Apabila kita memberi secara sembunyi-sembunyi, memberi untuk Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membalas dengan apa? Mengubah kita menjadi orang yang murah hati. Ini upah yang paling penting. Kalau saudara dan saya kita menjadi orang yang murah hati, Alkitab katakan berbahagialah orang yang murah hatinya, maka ia akan mendapatkan apa? Kemurahan. Kalau kita hidupnya mendapatkan kemurahan, itu seperti hidup di mana kita hidup di dalam pintu surga yang terbuka. Katakan amin, itu hidup dalam kemurahan. Yang kedua adalah apabila kita berdoa, ya, maka Tuhan akan membalas dengan mengubah kita menjadi orang yang apa? Rendah hati. Wah, untuk jadi orang rendah hati nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Saudara, saya butuh yang namanya pertolongan Roh Kudus. Caranya gimana? Suka berdoa, doakan dan minta. Apa sih dampaknya kalau kita jadi orang rendah hati? Kita mau belajar, kita mau bergantung sama Tuhan. Dampaknya Tuhan bilang, Tuhan akan tinggikan kita. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, nah ini yang kita akan bahas, ya. Tuhan perintahkan kita, kalau kita berpuasa. Kapan terakhir kali saudara berpuasa sebagai orang Kristen? Kapan terakhir kali saudara memberi? Ya kan, dalam jumlah yang saudara, ini pemberian, ini korban. Ya, bukan cuma sekedar memberi, tapi ini korban, pemberian korban. Kapan saudara terakhir berdoa sampai saudara ngalami yang namanya lawatan Tuhan? Kapan terakhir kali saudara berpuasa? Dan apa yang akan dibalas? Apa upah yang Tuhan akan berikan pada waktu kita berpuasa? Saudara, Tuhan akan membalas dengan mengubah kita menjadi orang yang apa? Lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Katakan amin saudaraku. Ya, jadi murah hati, rendah hati dan lemah lembut ada syarat mutlak untuk membangun apa saudara? Keintiman dan kepekaan dengan Roh Kudus. Hari ini saya akan bahas tentang puasa. Ya saudara, saya ingin dorong lagi, motivasi lagi saudara. Kalau saudara mau intim dengan Tuhan, mau tambah peka, ayo puasa. Ayo puasa saudara. Berpuasanya orang Kristen saudara, ya kan? Itu tidak makan makanan, ya kan? Tidak makan makanan untuk alasan. Kita berpuasa alasan itu apa? Aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau semakin peka dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi berpuasa bukan bertujuan supaya kita tambah kurus. Itu puasa tujuan jasmani. Tapi itu cuma dampak pasti itu. Tapi harusnya berpuasa itu tujuannya adalah bukan supaya juga nampaknya lebih rohani, tampak lebih benar. Tetapi kita berpuasa, kita tidak memakan makanan karena kita ingin membangun keintiman dan kepekaan dengan Tuhan. Nah, jenis puasanya gimana Pak Sabta? Bagaimana Pak Pendeta caranya berpuasa? Saudara bisa berpuasa tidak makan, tidak minum. Ya, atau saudara berpuasa tapi bisa minum air. Gak ada masalah. Yang kedua, saudara bisa menghindari puasanya, aku puasa Daniel deh. Ya, aku gak makan makanan daging-daging, hanya makanan yang sederhana. Bisa saudara lakukan, ya kan? Yang ketiga adalah saudara bisa berpuasa
batasin waktunya. 18 jam, terakhir makan jam 6 sore, nanti bukanya jam 12 siang. Ya, nah sekarang saya ingin bagikan yang terpenting dari berpuasa bukan soal tidak makannya, tapi yang terpenting dari berpuasa adalah motifnya. Saudaraku, bahwa kita berpuasa motifnya, kita harus punya pengertian dalam berpuasa, ya. Saudara, kan kita harus tambahkan pemberian kita dengan doa. Doa kita dengan berpuasa. Kalau 3 hal ini, tali 3 lembar, tidak akan mudah diputuskan. Nah saudara, saya ingin dorong saudara. Ketika saudara berpuasa, ya kan, saudara mau berkata dan berdoa kepada Tuhan gini. Tuhan, aku ingin menukar yang sementara, yang namanya empe-empe, burgo, celimpungan, bakmi, capcay, saksang yang terenak ini. Aku mau tukar Tuhan dengan sesuatu yang kekal. Katakan amin. Aku mau menukar sesuatu yang jasmani ini. Supaya perut terus kenyang. Ya kan, gak lemes badan. Dengan sesuatu yang rohani. Aku ingin dapatkan sesuatu yang rohani Tuhan. Aku mau menukar yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Ketika kita berpuasa, kita sedang melakukan satu firman. Hidupku bukan hanya memperhatikan yang kelihatan, tetapi aku memperhatikan juga yang tidak kelihatan. Aku bukan cuma memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara, tapi aku juga mau memikirkan hal-hal yang sifatnya kekal. Makanya aku berpuasa. Satu hari saudaraku, ya, Yakub sedang masak, saudara, sop kacang merah. Saudara, dia juga udah masak, siapin roti. Saudaraku, lalu tiba-tiba Esau dalam keadaan capek dari ladang, saudara, bertemu dengan Yakub. Esau berkata kepada Yakub di dalam Kejadian pasal 25, saudara, ayat 30, dia berkata, berikanlah, ya kan, kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku capek. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Nah, saudara sini, Yakub dia pinter, saudaraku. Ya, dia masak kan untuk karena dia mau makan. Dia masak sop kacang merah, dia masak atau buat roti, tujuan untuk dia mau makan kok. Tiba-tiba datang Esau. Ya, lalu apa perkataan Yakub? Yakub berkata, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi akan mati. Apa gunanya hak kesulungan itu? Hak kesulungan sesuatu yang tidak terlihat. Hak kesulungan adalah sesuatu yang kekal. Hak kesulungan adalah sesuatu yang rohani, yaitu keutamaan di mata Tuhan. Yang utama di mata Tuhan. Buat Yakub menjadi seorang yang utama di mata Tuhan. Ya kan, itu hal yang sangat penting, lebih penting daripada sop kacang merah. Yang sedang panas-panasnya dia mau lapar, dia mau makan. Dia masak karena dia lapar. Dia mau makan. Tapi sekarang Esau datang. Buat aku saja tuh ininya. Enggak kayak sekarang kalau masak itu sekali untuk berapa orang. Ini makan untuk masak untuk diri dia sendiri. Makanya dia bilang, oke, aku tahan lapar. Tapi aku minta sesuatu yang gak kelihatan. Yang milikmu yang tidak kelihatan itu. Esau bilang, buat apa yang gak kelihatan ini? Hak kesulungan ini. Yang penting sekarang aku lapar, aku butuh makan. Akhirnya saudara, Yakub berkata apa ayat 33? Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub. Lalu dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Cepat ngomong aja. Nah nih ya, aku kasih hak kesulungannya. Mbeklah, ambillah. Sama Yakub ditangkap. Yes, aku terima ini. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Cuma kata-kata. Tapi dampaknya besar. Yakub berubah menjadi apa? Israel. Dan sampai hari ini nama Yakub tidak dihapuskan. Katakan amin. Hanya peristiwa ini di sini. Sebenarnya sah, transaksi itu sah. Sekalipun harusnya dia nggak perlu lagi nipu ayahnya Ishak. Nggak perlu, karena ini udah sah ini di sini. Transaksi sudah terjadi. Pertukaran sudah terjadi. Saudara harus lihat di sini. Lalu Yakub memberikan apa saudara? Roti dan masakan kacang merah kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Lalu dikasih kesimpulan.
Firman Tuhan kasih kesimpulan apa saudara? Baca yang keras, sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini pelajaran yang paling penting. Jangan anggap remeh hal-hal rohani. Jangan sepelekan firman Tuhan. Jangan sepelekan Tuhan yang tidak kelihatan. Jangan sepelekan tentang otoritas, tentang urapan, tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Panggilan Tuhan dalam hidup kita, urapan, keselamatan, semua tidak kelihatan. Jangan tukar dengan yang kelihatan berupa sop kacang merah untuk perut. Jangan tukar dengan jabatan supaya kita punya kekuasaan. Saudaraku Kristus, siapakah di antara kita? Saudara lihat di sini, ya. Yakub berpuasa untuk mendapatkan apa? Berkat kesulungannya. Waktu dia masak untuk dia makan saat itu. Tapi dia tidak makan. Itu namanya dia puasa untuk dapat hak. Esau menolak berpuasa untuk memelihara, ya kan? Menolak berpuasa, ya kan? Untuk memelihara berkat kesulungan. Dia tidak mau. Mestinya puasa untuk pelihara. Esau memandang ringan hak kesulungannya. Sekali lagi saya mau katakan, Esau menukar berkat kesulungan dengan apa? Semangkok, sup kacang merah dan roti. Esau menukar sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang sementara. Sementara Yakub menukar sesuatu yang sementara dengan sesuatu yang kekal. Yakub menyerahkan makanannya supaya ia mendapat berkat kesulungan. Esau menyerahkan kesulungannya, berkat sulungannya, saudaraku. Ya kan, untuk mendapatkan makanan. Saudara tahu, Ibrani 12 ayat 16-17 itu cerita bagaimana penyesalan daripada Esau. Saudara, ini nasihat. Jangan ada orang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika gini, ya sudah, karena apa yang sudah terucap, ya sudah, ambillah hak kesulunganmu. Itu gak bisa diambil lagi, saudara. Kayak kita ngomongnya sama seseorang, saudaraku, ya kan? Kita gak bisa cabut lagi kata-kata kita. Saya bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Gak bisa cabut itu kata-kata kita, saudaraku. Bahkan di sini katakan, ya kan? Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Berapa banyak orang Kristen kehilangan berkat Tuhan, terobosan dalam hidupnya. Karena mereka tidak pernah mau melatih tubuhnya dan mengendalikan dirinya dengan apa? Berpuasa. Dosa pertama tuh dosa tentang apa, saudara? Di Taman Eden. Dosa soal apa? Makan. Dosa pertama itu dosa makan. Hawa ambil buah yang dilarang Tuhan, jangan dimakan. Dia makan. Esau kehilangan hak kesulungan karena makan. Orang kaya masuk neraka bukan karena dia kaya. Ini bicara tentang dia tidak pernah mau membagi makanannya kepada Lazarus yang sedang lapar. Dia puasin untuk makan banyak-banyak. Sodom, kalau saudara baca di dalam kitab Yehezkiel, itu bukan dihukum Tuhan, bukan cuma sekedar dosa seksual. Tapi dosa dia punya banyak makanan berlimpah-limpah. Dia puaskan untuk diri dia sendiri. Dan dia tidak berbagi kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang lapar. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Saya percaya ada satu nubuatan. Ya kan? Yang pernah diucapkan oleh Nabi Amos. Amos 8 ayat 11. Dia mengatakan bahwa, ya kan? Aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan kelaparan akan mendengarkan apa, saudara? Firman Tuhan. Ya saudara, di hari-hari ini, saudara, saya melihat nampaknya nubuatan daripada Nabi Amos, saudara,
di mana ada banyak orang rela menukar apapun supaya mereka bisa mendapatkan tuntunan firman Tuhan untuk masa depan mereka. Katakan amin. Orang rela, aku akan berpuasa. Aku akan berani serahkan apapun supaya aku mendapatkan yang namanya tuntunan firman Tuhan. Pengurapan, keselamatan, berkat kesulungan itu. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara begini. Mungkin saudara seorang yang tidak pernah punya atau diberikan warisan dari orang tua, kekayaan. Atau saudara mungkin seorang yang tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Tapi nasihat saya, belajar dari Yakub yang mengutamakan dan menginginkan sesuatu yang kekal, sesuatu yang rohani, lebih daripada sesuatu yang sementara. Salah satu caranya adalah apa saudara? Saudara berpuasa. Berpuasa. Nah hari ini secara cepat saya ingin bagikan kepada saudara keintiman kita. Kepekaan kita. Gak bisa dilepaskan daripada apa? Puasa. Puasa itu bukannya tujuan. Puasa itu adalah cara. Untuk kita bisa saudaraku semakin peka, ngerti akan kehendak Tuhan. Puasa adalah cuma cara supaya saudara bisa begitu jelas mendengar daripada suara Tuhan, firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini deh saudaraku. Nah sekarang kita akan melihat ya kan, apa manfaat daripada puasa. Saya catat saudaraku, yang pertama. Ya kan, manfaat puasa adalah, berkatnya adalah berpuasa menumbuhkan kembali roh doa kita. Katakan amin. Ya, mungkin saudara sudah kehilangan roh doa. Masih berdoa tetapi sudah hilang roh doanya. Karena saudara mungkin menjadi kecewa, marah, pahit, putus asa. Atau saudara menyimpan rasa bersalah, rasa malu, rasa takut. Semua ini saudara memadamkan daripada api doa. Tapi ketika saudara mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa, maka Roh Kudus akan memberikan kembali roh doa saudara. Yang ngerti katakan amin. Mazmur 35 ayat 11 sampai 14 menjelaskan ini. Saudara, Daud dia menjelaskan roh doanya itu timbul ketika dia berpuasa. Dia berpuasa bukan untuk diri dia. Dia berpuasa, saudara, untuk musuhnya. Saudara perhatikan sini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Saudara ngerti kata-kata ini? Saksi yang gemar kekerasan. Orang-orang yang suka berselisih. Orang-orang yang senang ngajakin berkelahi, ngajakin ribut, ngajakin bertengkar. Bangkit berdiri kata Pak. Ngajakin perang. Saudara bangkit berdiri kata Daud. Terus apa yang tidak kutahui. Aku udah tahu apa-apa. Itulah yang mereka tuntut daripada tiba-tiba marah-marah. Nah ini yang dialami oleh Daud. 12 baca keras. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Waduh, ini kepukul Daud. Perasaan bulus mencengkam aku. Ada perasaan bulus, bukan perasaan tulus. Waduh, perasaan. Ayat 13, ini yang luar biasa. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai kain kabung. Aku menyiksa diriku dengan apa? Berpuasa. Dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit. Padahal itu musuhku. Ini hal yang luar biasa. Ini level puasa. Orang pada bilang, orang ya kan yang lain bilang, ini puasa Daud. Puasa Daud itu artinya apa? Kalau menurut saya puasa Daud puasa. Di mana Daud berpuasa untuk kesembuhan musuh-musuhnya yang sedang sakit dan menderita. Seolah-olah itulah saudara dia, itulah bapaknya, itulah kakaknya, itulah sahabatnya. Tapi itu musuhnya. Musuh yang bagaimana? Musuh yang senang ngajakin dia berkelahi. Musuh yang terus cari masalah sama dia. Yang membalas kebaikan Daud dengan kejahatan. Dia ngerasa seperti kalau dekat dengan mereka semua. Itu perasaan bulus mencekam.
Bukan pesan tulus. Baik di depan, ngomong jelek di belakang. Merencanakan buruk. Itu yang dialami Daud. Dia berkata begini, tetapi ketika aku dengar mereka sedang sakit. Aku berduka cita, bukan aku bilang, syukur karena engkau mengusik orang yang diurapi. Enggak. Saudaraku, aku sedih dengar kabar buruk. Mereka sakit. Lalu apa yang dia bilang? Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Berpuasa tuh membuat kita sedang menyiksa diri kita. Menyangkal diri kita. Saudaraku, dia berpuasa untuk apa? Dia mengharapkan musuhnya itu disembuhkan Tuhan dari penyakit. Lalu apa yang terjadi? Roh doanya timbul. Kalau kita udah punya roh doa timbul, itu artinya apa? Sepertinya Tuhan tuh buka pintu ruangan Maha Kudus untuk kita bisa datang, mendekat, lalu bergaul intim dengan Dia. Lalu kita bisa mendengarkan curahan hati Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan ke depan. Yang ngerti katakan amin. Ini level doa. Katakan amin. Dengan memberi hati kita, di mana hartamu di situ hatimu. Waktu kita memberi kepada Tuhan, hati kita ke Tuhan. Yang kedua, pemberian harus ditambahkan dengan doa. Doa yang bagaimana? Yang benar. Doa yang hanya ingin supaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, kehendak Tuhan semua orang tidak ada yang binasa. Semuanya beroleh hidup yang kekal. Itu kehendak Tuhan. Yang ketiga, tambahkan doa kita dengan puasa. Puasa model apa? Puasa Daud. Ada banyak orang bilang puasa. Ada puasa Esther, ada puasa Daniel, ada puasa. Ini puasa Daud. Kadang satu kali dalam hidup kita perlu lakukan puasa Daud. Katakan amin. Kapan saudara mengalami puasa? Saudara mengalami hal ini. Seperti yang dialami Daud. Itu yang pertama. Berpuasa menumbuhkan rodo. Kalau kita punya roh doa, hidup kita lebih tenang, penuh hikmat, dan penuh dengan kuasa. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, berpuasa itu menumbuhkan roh lemah lembut. Kita udah tahu kata lemah lembut bukan berarti lemah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan kekuatannya. Ya, saudaraku, untuk dipakai melakukan kehendak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Seperti kuda yang kita udah bahas tentang dalam bahasa Yunaninya, itu namanya apa? Praos. Itu gambaran daripada kuda liar. Saudara, yang tenaganya luar biasa hebatnya, tapi liar, itu kuda itu dijenakkan. Ya kan? Untuk apa saudara? Tujuan untuk berperang. Kuda perang. Saudara, setelah dia dijinakkan bukan berarti kuda ini apa jadinya nggak ada tenaga. Tetap tenaganya ada, tapi dia udah dikendalikan dengan bosnya ini, saudaraku. Untuk dipakai untuk berperang. Jadi lemah lembut itu seperti kuda liar yang dijinakkan. Kita nggak akan pernah bisa menjinakkan diri kita. Sampai kita ambil keputusan untuk apa? Berpuasa. Lalu Roh Kudus akan bekerja, saudaraku. Untuk menjinakkan kita. Dalam arti dia berikan kita roh lemah lembut. Katakan amin. Kenapa? Kecenderungan sifat manusia lama kita. Kecenderungan sifat manusia lama kita adalah ingin menguasai dan mengendalikan hidup orang lain. Pokoknya kita mau koreksi semua orang, mau betulin semua orang, mau hakimi semua orang, mau komentari semua orang. Itu. Tapi di lain pihak, saudaraku, kita gak bisa kuasai diri kita. Kita gak bisa kendalikan diri kita. Saudara bisa mulai sini, katakan amin. Nah, berpuasa merupakan salah satu cara untuk kita bisa mengendalikan diri kita. Ya kan, fokus kita bukan untuk kendalikan orang, supaya orang itu ngikut maunya kita, kehendak kita. Saudaraku, tetapi saudaraku, kita mau kendalikan diri kita. Ya kan? Dan akhirnya menumbuhkan sifat lemah
lemah lembut. Karena kelemah lembutan itu berasal dari mana saudara? Dari roh yang rendah hati. Maka berpuasa merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kelemah lembutan. Katakan amin. Lemah lembut itu gini saudaraku ya. Dia punya, orang lemah lembut itu selain dia bisa kendalikan kekuatan dia. Orang yang lemah lembut itu dia punya kekuatan untuk tidak membalas ketika dia diserang. Dia punya kekuatan untuk tidak membalas ketika orang berbuat jahat sama dia. Saudara bisa ngerti? Katakan amin saudara. Jadi hanya orang yang berpuasa yang bisa tumbuh roh lemah lembut. Yang tadi kita udah bahas dengan puasa Daud. Jadi kalau orang percaya yang rela tidak makan, rela menyiksa dirinya dengan berpuasa demi untuk supaya orang itu, musuhnya itu sembuh dan ditolong Tuhan, tidak mungkin dia bersikap kasar atau tidak peduli kepada orang lain. Katakan amin. Kita puasa tuh untuk supaya musuh kita. Ini Daud nih, puasanya Daud. Ada puasa lagi untuk supaya dia ditolong Tuhan. Dampaknya apa? Muncul roh lemah lembut. Sehingga orang yang baik, yang jahat aja kita bisa buat baik. Apalagi orang yang baik ini, masa kita mau berlaku jahat? Katakan amin. Kemampuan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan memudahkan kita untuk membalas orang yang baik dengan kebaikan. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ini lewat caranya dengan apa? Cara berpuasa. Lemah lembut ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi puasa kita itu bukan puasa, aku mau puasa supaya aku bisa punya rumah. Ya bisa saja, silakan aja puasa untuk punya rumah. Tapi yang kita mau bahas sekarang di sini adalah puasa. Yang dimana Bapa, kalau kita berpuasa dengan benar, dengan pengertian yang benar, dengan motif yang benar, maka Bapa akan berikan upah dalam rupa roh yang lemah lembut. Katakan amin. Ini roh ini saudara bukan cuman ini, roh ini saudara yang memungkinkan kita bisa membangun hubungan baik dengan banyak orang. Kalau kita kasar, kita sombong, kita kikir saudara. Jangankan bisa intim sama Tuhan, sama bini sendiri pun bini bisa lari. Udah kikir, sombong, kasar lagi. Nah yang Tuhan mau adalah kita belajar jadi orang yang apa? Murah hati, rendah hati dan lemah lembut. Ini kan modal-modal seperti ini saudara Yesus ya. Tidak bisa. Jadi berpuasa menumbuhkan roh yang lemah lembut. Yang ketiga saudaraku, ini yang terakhir, roh berpuasa. Orang yang suka berpuasa, orang ini akan dipakai Tuhan. Untuk apa saudaraku? Untuk melakukan suatu pemulihan dalam kehidupan banyak orang. Oleh karena itu saya mau katakan begini, yang ketiga nih, berkat dari puasa adalah berpuasa menumbuhkan roh nasihat. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk baca ayatnya ini. Saya baru dapatkan pengertian ini. Yesaya 58. Yesaya 58 yang saudara ayat 12. Kita buka Alkitab kita. Kita tahu bahwa Yesaya 58 dari ayat yang ke-6 itu bicara tentang puasa. Nah, kita baca saudaraku, Yesaya 58 itu bicara tentang hal berpuasa. Dia berkata begini, orang-orang yang suka berpuasa akan disebut sebagai orang-orang yang memperbaiki tembok yang tembus. Membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut apa saudara? Yang memperbaiki tembok yang tembus. Tembok yang tembus saudara, tembok yang berlobang, yang bisa ditembus. Ya kan? Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara, apa maksud dari sini? Galatia 6 ayat 1 itu jelaskan kepada kita. Coba kita baca sama-sama. Apa maksud dari sini? Kita lihat Galatia 6 ayat 1, baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara,
kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka diamin aja. Nah, kalau kamu tegur nanti dia marah. Apa gitu ayatnya? Kalau ada di antara kamu kedapatan seorang melakukan pelanggaran, kamu yang rohani. Tapi kamu yang tidak rohani tidak dicatat di situ. Tapi kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh yang lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kenapa? Pencobaan. Kenapa pencobaan? Pencobaan apa? Menghakimi. Jadi benci sama orang itu. Kita tidak bisa nasihatin orang. So dengan roh kekerasan. Dengan roh kesombongan. Kita hanya bisa menasihati seseorang ketika kita sudah diberikan oleh Roh Kudus. Yang namanya roh apa saudara? Lemah lembut. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi kedua ayat di atas. Yesaya 58. Saudara, ayat 12. Dan Galatia 6 ayat 1. Saudaraku, kita bisa lihat dengan jelas bahwa ya, kita dapat memberikan nasihat dan koreksi kepada saudara kita, atau kepada istri kita, anak kita, siapapun itu. Ya kan? Sehingga terjadi pemulihan saudaraku dalam tubuh Kristus hanya apabila kita memiliki roh yang lemah lembut yang dihasilkan dari seorang yang suka melatih dirinya dengan apa? Berpuasa. Katakan amin. Jadi saudara, saya lihat, ya kan, memang betul. Ketika kita nasihat, kita tidak bisa nasihatin dengan kekerasan. Harus dengan lemah lembut. Ya. Nah sekarang ini roh nasihat ya, roh lemah lembut menghasilkan roh nasihat. Saudaraku, ini penting. Memang ada banyak orang untuk menasehati orang, saudaraku, apalagi saudara seiman, ya kan, entah yang lebih muda dari kita atau yang sama sebaya dengan kita, apalagi yang lebih tua. Kalau bisa kita ngomong sama Tuhan, aku hindarilah Tuhan, aku gak mau. Aku lebih baik aku diam deh. Nanti dia bukan terima nasihat aku, malah aku dibenci sama dia. Betul gak saudara? Jangankan sama orang lain, apalagi gak ada kaitan sama kita. Tapi kita tahu bahwa pelanggaran yang dibuat ini akan merusak daripada tatanan, merusak daripada kerajaan Allah, merusak pelayanan, atau merusak daripada apa? Kehidupan bermasyarakat. Tapi kita kenal dia, kita mengasihi dia. Tuhan mau saudara dan saya belajar, minta sama Tuhan roh nasihat. Saya tadi dapat saudara ayat terakhir yang kita akan bahas nih. Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ini nubuatan tentang kelahiran Yesus ya. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2 itu gambaran daripada saudaraku apa? Yesus yang diurapi. Ya, dengan pengurapannya itu menghasilkan seperti kayak ada 7 roh yang keluar. Dimulai dari roh pertama apa? Roh Tuhan ada padanya. Saudara perhatikan nih, padanannya. Roh hikmat dan roh pengertian ada pada Yesus. Ya. Yang kedua, roh nasihat dan roh keperkasaan. Roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Tapi yang utamanya satu roh aja, roh Tuhan, roh kudus ini. Saudara, lihat ketika ada kasih roh hikmat, pasti ada pengertiannya. Saya bisa bilang, hikmat adalah apa saudara? Kemampuan untuk memutuskan. Kemampuan kita untuk memutuskan. Karena apa? Karena kita punya apa saudara? Pengertian. Ketika saudara memutuskan untuk menikah, itu turun roh hikmat. Tetapi roh hikmat ini dasar karena saudara punya pengertian tentang calon pasangan hidup saudara ini. Orangnya begini. Oke, aku ngerti dia, lalu aku putuskan aku mau menikah dengan dia. Saya bisa berdiri katakan amin.
Jadi roh hikmat dan roh pengertian. Yang kedua, saudara perhatikan. Roh nasihat selalu bergandengan dengan apa? Roh keperkasaan. Kenapa orang tahu harus nasihatilah dia, koreksilah dia. Kenapa kita tahu kita bisa punya roh nasihat. Tapi kalau kita tidak punya roh keperkasaan, roh keberanian, yang kita kenal dengan bahasa Inggris apa? Holy boldness anointing. Urapan keberanian yang kudus. Roh nasihat ini gak akan keluar. Saudara, kalau kita gak punya roh pengertian, roh hikmat ini gak keluar. Saya bisa ngerti, katakan amin. Yang ketiga adalah roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah takut sama Tuhan. Kita gak bisa menghargai Tuhan. Kita mau hidupnya semau kita. Kalau kita tidak punya roh apa? Pengenalan. Kalau kita gak kenal Tuhan, kita sulit untuk takut sama Tuhan. Tuhan itu bukan cuma dia Tuhan yang mengasihi kita. Tapi dia juga api yang menghanguskan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Tanya sama Usa, Abinadab punya anak. Dia sepertinya kayak biasa saja itu atabut. Saudaraku, cara-caranya, cara-cara dunia dia pakai. Ketika tabut di bawahnya pakai gerobak lagi. Harusnya kan pakai dipanggul, dipikul. Saudaraku, pas tabut mau jatuh, dia mau coba dia tahan. Mati di tempat. Kenapa? Tidak punya roh pengenalan. Sehingga tidak ada takut akan Tuhan. Saya memperhatikan loh, banyak orang-orang di gereja. Yang kegiatannya banyak di gereja. Dalam ibadah, mereka tuh sudah lagi tidak punya roh takut akan Tuhan. Saudara, saya perhatikan para pengerja. Kadang berapa orang-orang yang mendedikasikan diri bilang, aku full timer di gereja. Aku pendeta. Aku melihat, gak ada takut akan Tuhan. Ini harus ada hari-hari ini. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Cara hidup dan lain sebagainya. Tuhan tidak lihat masa lalu kita. Tapi ketika datang suara Tuhan, datang firman Tuhan, bagaimana respon kita? Saudara, hari-hari ini, yang saudaraku, saya percaya inilah hari di mana kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Seringkali kita didorong, para pengkhotbah didorong, ayo miliki yang namanya roh Tuhan. Roh hikmat kamu perlu. Oleh karena itu kejar roh pengertian, ngerti firman, ngerti keadaan. Harus berani nasihati dan minta roh keperkasaan, keberanian untuk berbicara. Tapi ini harus ditopang dengan apa? Roh yang lemah lembut, rendah hati, dan murah hati. Saudara tidak akan pernah bisa menasehati seseorang sampai saudara dan saya memiliki roh lemah lembut, roh yang rendah hati. Kita tidak bisa nasihati menganggap diri kita lebih dari dia. Kalau kita mau nasihatin dia, kita mau bilang sama dia, aku lebih bejat dari kamu. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah ampuni aku dan aku bertobat, aku diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Seringkali orang tidak akan pernah melihat diri dia itu bersalah. Sampai roh nasihat itu turun. Yang dikuasai dengan roh lemah lembut. Katakan amin saudara. Kita murah hati karena apa? Karena kita ingin dia dapat kemurahan dari Tuhan. Lewat apa? Nasihat kita, koreksi kita. Saudara bisa katakan amin. Orang yang punya roh murah hati selalu menginginkan setiap orang mendapatkan kemurahan Tuhan. Lalu caranya adalah dia berusaha untuk merendahkan diri dia serendah-rendahnya. Supaya orang itu, ayo belajar rendahkan diri ke Tuhan. Kita gak bisa suruh orang rendahkan diri di hadapan Tuhan sambil kita tolak pinggang. Lalu tunjuk-tunjuk dia. Gak bisa. Itu bukan cara Tuhan, bukan cara Alkitab. Katakan amin. Ini yang saya dapat wahyu seperti ini. Rendahkan serendah-rendahnya. Oleh karena itu, kalau kita sudah menyelesaikan seluruh
kesalahan dan aib kita di hadapan Tuhan, di hadapan orang. Tidak akan pernah ada lagi celah bagi iblis untuk menuduh masa lalu kita. Tapi kalau kita selalu sembunyikan, tutupi semua aib, dosa, kesalahan, kejahatan, tutup. Kita bilang, enggak, aku benar. Tidak akan pernah. Kita akan hidup dalam ketakutan. Kita akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan untuk berkhotbah menyatakan kebenaran Tuhan dengan penuh integritas. Tidak bisa, saudara. Ketahuilah, setiap orang dipakai Tuhan bukan orang yang sempurna. Abraham pernah jual istrinya. Diakui, itu bukan istri aku. Itu saudaraku. Lalu saudara, karena di pengakuan itu, ada beberapa komentar yang bilang, Sarah itu diidikan sama Firaun. Lalu makanya dia dapat harta begitu banyak. Bukan sempurna, dia berbohong. Saudaraku, Ishak juga berbohong sama Abimelek, itu bukan istri aku. Yakub lebih lagi, Daud. Saudara, bahkan Simon Petrus, dia bersalah. Tapi Tuhan pakai mereka, kenapa? Ketika mereka gagal dan jatuh, tidak ada yang mereka sembunyikan di hadapan Tuhan. Saudara bisa katakan amin, saudara. Tidak ada yang sembunyikan pada siapapun. Saudara, ketika Tuhan yang bereskan, selesai. Semua Tuhan sudah selesaikan semua dosa dan kejahatan kita oleh kuasa darahnya. Saat itu kita juga bisa berkata, sudah selesai. Katakan amin, saudaraku. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku berlari kepada satu tujuan. Yang mengerti katakan amin. Waktu Paulus menegur Petrus, yang mengulangi lagi kesalahannya yang dulu, saudaraku. Dia tidak merasa tertuduh, aku aja pembunuh. Dia cuman pura-pura takut sama orang Yahudi aja. Kenapa? Karena dia tahu dosanya yang besar sudah dia akui di hadapan Tuhan. Di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Paulus berkata seperti itu. Tapi kalau Paulus tidak pernah bicara seperti ini, tidak berani dia tegur tuh Petrus. Cuman kesalahan seperti itu aja. Kaget nanti dia serang balik ke aku lagi. Saya bisa ngerti maksud saya di sini, katakan amin. Kenapa kita tidak berani menasehati? Karena kita tidak punya roh lemah lembut. Kita tidak pernah rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kita tidak murah hati. Kita tidak ingin lihat dia dapat kemurahan dari Tuhan. Lewat pertobatannya. Memang ada beberapa orang yang dinasehatin bukan tambah benar dia. Dia tambah benci sama kita. Serahkan itu ke Tuhan. Tuhan bela kita kok. Saudara bisa bersini, katakan amin. Apalagi itu anak, apalagi itu keluarga kita. Teman pelayanan. Hari ini firman Tuhan selesaikan. Kenapa Tuhan suruh? Kalau kamu memberi, kalau kamu berdoa, kalau kamu berpuasa, lakukan secara sembunyi-sembunyi. Supaya kita, Tuhan mau, supaya kita tidak melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi lagi. Katakan amin. Lewat 3 ini, fondasi hidup kita. Saya berdoa saudara diberkati semuanya. Kita minta anugerah ya Tuhan. Semua bukan untuk dilihat, dipuji. Tetapi kita ingin Tuhan berikan upah kepada kita. Terus berkati kita semua. Ya kita mau berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Tutup mata Ibu Bapa. Aku berdoa ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan buat setiap kami roh yang lemah lembut. Ada roh nasihat dan roh keperkasaan Tuhan berikan. Biarlah ya Tuhan kami menginginkan ada banyak orang hidup dalam kemurahan Tuhan. Berikan kami Tuhan roh keperkasaan-Mu itu. Berikan kami kemurahan hati-Mu. Berikan kami kerendahan hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku minta turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang membawa persembahan Tuhan memberkati mereka. Berlipat kali ganda. Aku berdoa Tuhan. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai sudah datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.